Saya hanya ingin kemudian Bapak Ibu belajar bahwa idza sadaqal asli wa tuhassabi. Aku njaluk kipas ono ra iki. Sing kono mok kipasi malah aku ora iki. Saya ingin Bapak Ibu kemudian percaya bahwa idza sadaqal asmu wa tuhassabi, ketika niatnya itu baik pasti ada jalan. Ini kira rata-rata yang datang ke sini selain jamaah mesti panitia pengajian nggih. Salah satu hal yang menarik panitia pengajian niku lah saderenge pengajian mesti ubyek golek ragat biaya. Proposal ngalor ngidul. Ketok nggih rupa-rupane kaya kotak infak kabeh. Nah, maksud saya ngeten. Wonten surat Yasin menika ada satu ayat yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, wajaa min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota rajulun, seorang laki-laki, yang ketika di tafsir ada yang menyebut laki-laki tersebut namanya adalah Habib Surah An-Najjar. Dipun wastani An-Najjar karena Habib Surah ini dia bukan ulama, dia bukan kiai, dia bukan wali, dia bukan nabi, tapi profesinya sebagai tukang tebang kayu. Kalau langsung tukang tebang kayu. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika Habib Surah An-Najjar ini meninggal dunia, langit bergemuruh, langit nangis, penduduk langit nangis, nabi nangis, malaikat nangis. Pertanyaannya, apa keistimewaan Habib Surah An-Najjar sehingga ketika dia meninggal alam langit menangis? Ternyata Habib Surah An-Najjar tukang tebang kayu ini nyuwun sewu punya kebiasaan ajak-ajak orang untuk mengikuti apa yang didakwakan oleh para nabi dan rasul. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kok ana wong ngaji, si Habib Surah An-Najjar ini ajak-ajak. Berarti kesimpulannya apa? Habib Surah An-Najjar itu panitia pengajian, bukan yang ngaji. Tim sukses. Tapi tim sukses pengajian, bukan tim sukses bupati, awal pilkada. Nah niku lak ngapusi kabeh niku. Niki tim sukses pengajian. Kok ana pengajian, aja-aja ayo melu ngaji. Itu berarti kelasnya kaya Habib Surah An-Najjar. Yang ketika dia mati ditangisi oleh malaikat, ditangisi oleh alam langit. Berarti napa? Untuk menjadi kekasih Gusti Allah niku ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi wali apa meneh nabi. Cukup jadi panitia pengajian. Nih, aja-aja, ayo sesuk nggih pengajian. Oh, sesuk ana mujahadah di Gulu Ghafilin malam Ahad paing ning ora aji ayo melu. Ini ternyata nyuwun sewu termasuk bagian orang yang dicintai oleh Allah. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan nyuwun sewu, kata panitia yang MTS. Napa nuga MTS? Murtad tanpa sadar. Napa bentuknya kata? Begitu pengajian, rapat, muncul RAB, rencana anggaran belanja. Ini. Begitu gawe RAB, membangun masjid, menggawe panitia pengajian, waduh golek duwite nang ndi. Niku nyuwun sewu, berarti jenengan sama hanya menyepelekan Allah. Kula wene contoh Bapak Ibu. Kita sudah pengajian 10 tahun dari awal sampai hari ini istiqomah. Wow, dalu kula gawe acara konser kebangsaan niku nyuwun sewu, damel panggung sound lighting niku mbayare mus 450 juta. Dereng artisnya, dereng macem-macem. Apalagi ini 3 hari 3 malam. Jenengan rasa mau hitung, wong hitung ora urun wae. Rasa melu mikir, saya mikir kula mawon. Jeneng mikir malah mungkin dasi mumet malah mesake. Malah sini munggah. Saya mikir kula mawon. Niki nyuwun sewu, dari awal saya punya komitmen, nggak boleh ada kota infak. Maka Bapak Ibu yang sudah datang ke pondok beberapa kali,
Pernah nggak jumpa kotak infak di ora aji? Enggak. Di masjid tidak ada kotak infak, apalagi di tempat pengajian. Orang ana kotak infak, saiso-isone disuguh, masih diwenehi fasilitas macam-macam. Lah, maksud kula napa kanca-kanca panitia pengajian ini harus optimis. Jangan sampai MTS. Bentuk MTS yang lain umpamane, pengajian dirancang tenanan, sewa tenda, ndelala udan. Panitia ini mulai, waduh kok malah udan. Begitu jenengan sambat, waduh kok malah udan, berarti jenengan nyuwun sewu MTS, murtad tanpa sadar. Kaya wingi niku nyuwun sewu jam 3 malam mau konser, kula ngaji teng lapangan nika, jam 3 udan, deres. Dotakan pripun Mbah, wis ora apa-apa. Lah Allah ngersake terang ya terang, lah udan itu yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah 10 menit udannya mandek, langsung terang ngantos dalu. Jadi ora perlu ngundang Rara pawang udan, ora perlu nih. Apa meneh jero tulung Gus Samsudin ora penting nene. Lah tegese napa? Banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari, termasuk di acara-acara di oraji ngoten iki. Coba. Kula niku selalu bilang sama orang-orang kampung, wong kampung rasa ngetokke duit, rasa ngetokke napa-napa. Beras macam-macam pun semuanya ditanggung oleh pondok. Lah mila ngeten Bapak Ibu. Keyakinan itulah yang kemudian ternyata menjadikan Habib Surah An-Najjar itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Padahal kelasnya panitia pengajian. Artinya apa? Bahwa panitia pengajian itu nyuwun sewu ibadah yang luar biasa. Yang justru gara-gara itu kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Mula nyuwun sewu jenengan jogenya, walah mung panitia jenengan salah. Salah besar. Apalagi kan jenengan persani lapas ngaji kali Gus, sementara orang datang ribuan seperti itu. Kita nggak pernah tahu dari mana kemudian hidayah itu datang. Saya banyak mendapatkan fakta bocah-bocah sing ra gelem ngaji kali kiai-kiai sing apik-apik niku nyuwun sewu ngajine malah kiai-kiai sing elek kaya kula. Ternyata apa? Justru mendatangkan hidayah. Satu saja jenengan dari panitia pengajian, kok hari itu ada yang mendapatkan hidayah dari Allah, satu saja nyuwun sewu. Semua panitia niku insya Allah luber berkah saking Allah. Mila niki lho. Kula mboten pengen jenengan dulur-dulur kula kemudian kelangan Gusti Allah hanya gara-gara membuat pengajian. Apalagi kemudian ada pengajian malah konflik antara satu panitia dengan yang lainnya, berebut pengaruh, gitu, udur soal yang nggak penting. Itu mengurangi derajat panitia pengajian. Sambu-ambu kaya kula pengajian nyuwun sewu lak jenengan panitia niku ora tenanan, ya kula ora bakal iso ngaji. Maka Bapak Ibu, kalau dalam Al-Qur'an ada kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Sing dadi panitia ketuane ya dadi leader sing apik, bendaharane bendahara sing apik, orang malah menimbulkan fitnah. Kayak bendahara rasa golek duit malah gaweane ngentekke duit. Sapa biasanya jilbabe abang umpamane. Umpamane sing jilbabe ijo, tenan. Soalnya kalau ngerti, kalau tahu dari panitia pengajian kayak jenengan, suka dukanya itu saya tahu betul. Apalagi kemudian lah pengajian, wis teng kampungnya mambu wong Wahabi atau wong MTA sing ra seneng pengajian model awake dhewe. Wis mulai ceret meneh. Perjuangane nyuwun sewu. Lah, semakin kata sing mboten seneng niku nyuwun sewu, semakin mensolidkan. Kanjeng Nabi niku ketok ampuh mergo musuhnya banyak. Jarene ngeten, napa Nabi Musa niku ketok ampuh mergo musuhe Firaun. Jadilah Nabi Musa musuhnya mung tukang becak, ora ketok ampuh. Lah Nabi Musa niku ketok ampuh mergo musuhe Firaun. Jadilah sing musuhin jenengan wong kuat, berarti tanda-tanda jenengan bakal digawe ampuh kali Gusti Allah. Amin. Mula nyuwun sewu, teng tembok niku ana tulisan jalma tan kena kinira. Wong niku rasa diremehke. Wong niku mboten saged diremehke. Saniki jenengan remehke, sesuk iso luwih gedhe daripada jenengan. Contohnya Farel Prayoga niku, namung cah pengamen jalanan ngeti-ngeti diundang Pak Jokowi teng istana terkenal. Diunggahke derajate jalma tan kena kinira.
Sijine nyuwun sewu, ampun di jabatan pangkat jenderal bintang loro mendelep. Aku ora ngomong lho, ayo kowe ngomong. Dindak ya kalau Gusti Allah. Berarti napa? Bahwa kemudian kula yakin atas nama panitia pengajian jenengan keronto-ronto tindak tangi tepi-tepi, bahkan kemarin ada yang dari Batam, dari Sumatera, dari Kalimantan. Itu menunjukkan apa? Pilih jenengan itu sak jenenge luwih ampuh tinimbang kula. Jenengan iku luwih apik. Lah kaya kula nek tekone butuh teko ngaji, mila kula bola-bali kondok. Pun to, panitia niku lak ngundang ngaji kula ora usah gawe suguhan macem-macem. Ora kepangan mong kula ora seneng mangan. Kula niku men mulai ngurangi mangan. Ora kok mboten kula mboten ngremehke panitia mboten. Supaya panitia niku ora usah repot. Pun cukup ana kopi, degan wis rampung. Jadi ora usah nggih transit sing mewah-mewah. Umumane niate damel transit, nggih damel transit panitia mawon. Soalnya kula bola-bali niku kula wis mandeg nggon transit, tetep mboten kok bermangan. Diajak foto lah. Wis jan. Wis jiwit jambak nyetol. Terutama wong wedok sing jambak ijo-ijo ngoten lho. Kok gedeng aku. Bonek. Kemarin saya sama Pak Wali Kota Surabaya di mana kemarin itu? Di Tandes ini. Subhanallah mawon. Jadi saya menghargai Bapak Ibu selaku panitia. Kemudian yang kedua, jangan sampai pesan saya kita MTS. Alhamdulillah kita bikin acara 3 hari 3 malam tanpa buat proposal kepada siapapun. Dari dulu saya selalu punya prinsip, boleh menerima tapi jangan minta-minta. Alhamdulillah sudah 10 tahun dan ini adalah kita keluar dari pandemi, kita peringati luar biasa 3 hari 3 malam. Men kula niati khidmat, kula niati kagem contoh Bapak Ibu panitia pengajian, yakin wong niat elek mawon kadang-kadang kabul kok, mosok niat apik mboten kabul. Niku lho. Maling niku niate elek lagi kadang-kadang kabul to, wong nyatane enggak semua maling ketangkep nggih mboten. Wong nyuwun sewu jaman biyen doli tasik buka, niate elek mon kadang-kadang kita asik kakon ora konangan bojone gitu. Codot-codot di mana? Codot. Wong ya teko. Ya melu guyu. Lah niku yang harus saya perkuat hari ini. Supaya napa? Awake dhewe jangan sampai kehilangan Allah. Wong niate pengajian cedak karo Gusti Allah malah kehilangan Gusti Allah. Termasuk contoh-contoh niku. Maka sekali lagi, jadilah orang seperti Habib Surah An-Najjar yang bisa membuat menangis alam langit bukan karena dia siapa-siapa, kelasnya mung panitia pengajian. Makanya saya walah kowe iki mung panitia enggak ya, nyuwun sewu. Itu justru merupakan tokoh utama di balik berlangsungnya pengajian. Kaya bilang apa jenengan ngundang kula jamaah kata niku semuanya atas ridho dari Allah. Ora kok mergo kita kuat. Wong kula bali kula matur, menungso niku saged bukan karena dia saged, tapi mergo digawe saged oleh Allah yang maha saged. Kula sering matur to, umpama dokter niku pinter, kudune dokter kudune paling sehat. Wong dokter niku pekerjaannya menyehatkan orang lain. Ning nyatane dokter yang nganggo lara. Berarti dokter ora iso napa-napa. Umpama iso, kudune polisi niku lah omahe paling aman. Wong polisi niku pekerjaannya mengamankan rumahnya orang, mengamankan masyarakat. Ning yo kathah polisi kemalingan. Berarti polisi yo ora iso apa-apa. Wong kudune polisi niku aman, malah polisi ini ditembak. Gitu berarti raman. Umpama menungsa niku encen iso, kudune guru niku lho anake paling pinter to nggih. Wong guru pekerjaane minterke anake, wah. Ning nyatane kata guru ya anake goblok. Berarti guru ra iso apa-apa. Sing paling cetha napa? Umpama menungsa niku iso, kudune tukang niku lho omahe paling apik. Wong tukang pekerjaane gaweke omah. Ning nyatane kathah tukang ora duwe omah. Lah umpama dukun pelet niku iso ya kudune dukun bojone paling ayu. Ning kathah dukun bojone merongos. Gara-gara niku kula gawe podcast kali Mas Atta Halilintar, kula dilapor ke polisi. Kalih lawyer Persatuan Dukun
atas nama Gus Miftah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan diduga penistaan dukun. Cie. Penistaan dukun matamu. Apa jono Persatuan Dukun Republik Indonesia lagi mboten wonten. Lah niku, monggo belajar sareng-sareng insyaallah seduluran kula panjenengan mboten namung teng alam donya, insyaallah ngantos warganipun Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma. Bila ingatan, ada pertanyaan? Nggak ada, cukup nih. Coba sing rawuh, sing niki sange pundi niki? Jombang, Jepara, Kebumen, Wonosobo. Niki sing ijo-ijo sange pundi? Oh, Doli. Surabaya. Sing abang dari mana yang merah? Wonosobo. Kuning. Wonosobo menang. Cilacap. Niku sing ungu Magelang. Yang putih-putih belakang itu dari mana itu? Hah? Magelang. Sing iki bapak dari mana? Pekalongan, Tuban. Yang paling jauh dari mana? Alah Brebes adoh. Oh Temanggung Jeddah, Pati, Kalongan, Pati. Mana? Bandungan. Kok Doli Bandungan sarkem jangan. Sejenis. Ada yang mau disampaikan? Coba nih anak-anak santri mana? Minta mic-nya. Mana yang mau matur? Mereka ada di sana? Oh ini Ibu Kuning. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja. Kok cilik banget? Nggak bunyi ini. Niku sing masalah bikin apa cangkeme nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, bagaimana cara kita itu jangan sampai terkena penyakit epistemolog? Bagaimana ini? Apa penyakit apa? Epistemolog. Apa gue epistemolog? Kira paham kanca-kancamu ora paham. Napa nunggu epistemolog? Krisis keagamaan. Krisis keagamaan. Bagaimana cara menanggulangi? Ini gurunya bang bisa jadi epistemolog. Biar keren. Oh biar keren. Alah rupa murah keren yang gaya. Ya. Bu sinten namanya? Bu Nur Farida. Bu Nur Farida dari mana Bu? Dari Wonosobo. Oh Wonosobo. Halo Bu Wonosobo gila ya. Bu macam ngomah celukane papa mamah. Epistemolog. Aduh, no ini. Bagaimana cara menanggulanginya? Menanggulangi, ya, Pon, Bu Farida. Jenengan perso, Ahad Pahing itu tibone berapa hari sekali? 35. 35 kok 38 ribon. 8 itu 35. Saya 8. Lah pertanyaannya ngeten. Ngopo para wali mbambahe dhewe niku gawe acara kok lapanan? Jatuhnya 35 hari. Kulo niku wone mikir. Ngopo wong Jawa kok duwe istilah lapanan? Ternyata jawabane niku wonten kitab Wasiatul Mustafa. Idza madha 'alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari walam yujalisul ulama, dan selama 40 hari itu dia tidak pernah pengajian majlisan dengan para ulama, qasat qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras, wajah sairo alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Berarti undang-undangnya apa? Enggak boleh melewati 40 hari belas orang ketemu karo kiai. Enggak boleh selama 40 hari belas orang gawe pengajian. Mila ora kena luwih sangka 40 dina niku belas ora ketemu kiai ora gawe pengajian. Lah pintere ulama-ulama kiai-kiai ini dhewe napa? Disikapi. Sebelum 40 hari wis gawe pengajian. Mila jumlahe selapanan 35 dina. Dadi saderenge 40 dina wis ketemu pengajian. Niki lho, mbah-mbah bimbing waskitane niku lho, Pak. Mila kaya teng eno Lailatul Ijtima wawane. Niku biasanya lapanan.
Kula niku kalingan kali Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois yang semalam 100 harinya. Kagem Mbah Dim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mbah Dim niku ngendika ngaten, "Mbah, kok Simbah niku seneng banget kali Gus Miftah niku napa, Mbah?" Sampai tiap hari beliau melihat YouTube-nya Gus Miftah. Ternyata salah satu alasan Mbah Dim niku napa? Dulu kita itu punya kiai yang menghidupkan malam Lailatul Ijtima. Kalau bikin acara Lailatul Ijtima sing teko ribuan orang. Yang dimaksud sama Mbah Dim niku sinten? Kiai Blitar. Namanya Syekh Yusuf Yasin Blitar, Mbah Yasin Blitar. Langsung Jawa Timur kudune ngerti niki. Niku mbiyen sing nyuwuk kula niku. Mbah Yasin Blitar. Mbah Dim niku ngendikake, "Ngopo kok aku seneng karo Gus Miftah?" Mbah Yasin ki mbiyen iso nguripke malam Lailatul Ijtima. Lak ngaji sing teko wong ribuan. Lah ngopo aku seneng karo Miftah? Sakniki sing iso nguripke Lailatul Ijtima pengajian ribuan wong NU ki salah sijine Miftah. Lah mbiyen Mbah mung tanah Jawa, sakniki Gus Miftah niku sampai Sumatera, sampai Kalimantan. Kula esuk diundang teng Manokwari, teng Gorontalo macem-macem. Muna Sulawesi niku jamaah ribuan. Jadi alasannya Mbah Dim niku mergo kula dianggap mampu melu-melu ngurip-ngurip Lailatul Ijtima. Kanca-kanca NU niku. Lah, ternyata niku Bu, cara supaya kita tidak krisis keagamaan, yo gampang mawon. Alaikum bimujalasatil ulama. Termasuk jenengan saking Surabaya, saking Wonosobo pundi mawon niki. Kok istiqomah terutama Wonosobo niku. Mulah niku apa meneh rondo-rondo niku. Walah niku. Parah. So, istiqomah nganggo banget niku. Ngarep dewek ya. Niku dalam rangka apa? Supaya kita tidak krisis pengetahuan agama. Supaya dicas. Saniki nyuwun sewu, HP mawon bendina dinggo niku case nggih telas. Mila wong urip mawon supaya niku semangat terus napa dicas. Kaya kula dhewe niki nyuwun sewu. Kula niku duwe asisten niku lak kathah. Pengawal kula niku Brimob loro, Kopassus 1. Sing ngawal niku mesti jepluk lara dhewe-dhewe. Gantian mau niku tasih ra kuat. Sementara kula jejanjengan sedina 4-5. Jandingan niku senengane nyekso kiai. Lak kiai-kiai liya ngaji sak jam niku kesuwen kula 2 jam terus. Ora kok idola semurah dinyang terus. Niku nyuwun sewu. Bocah-bocah sing ngawal kula niku mesti gantian mau masuk angin, ndase mumet. Macem-macem. Pertanyaane greges lah. Kok Gus Miftah kuat? Kula matur. Jangan bergantung kepada motivasi dari orang lain. Tapi jadilah orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri. Termasuk nyambut gawe, termasuk ngibadah, termasuk napa mawon. Jangan nunggu dimotivasi orang, tapi berikanlah motivasi untuk dirinya sendiri. Kula niku lak ngenteni motivasi wong napa wong kula gaweane motivasi jenengan. Sing ajeng motivasi kula sinten? Ya kula dhewe. Bagaimana kemudian saya tidak boleh patah semangat? Jenengan bayangke bahwa dalu Mas Deni Caknan mriki, "Lih, Gus dina tampil ping pira nggih namung sepindah apa? Nyanyi ping pira?" Ya namung sak jam maksimal. Lah bagus dina ping 5 sekali ngaji sak jam setengah. Sedina sing 4 ping 5. Padahal kadang-kadang dalam keadaan berpuasa. Kok saged? Nggih. Soalnya saya punya prinsip hati yang senang adalah obat. Mangiling-iling, hati yang senang adalah obat. Kula niku teng jero mobil kadang-kadang wis turu teko nggon lokasi pengajian. Kesel nih. Kula ora tau ngombe obat atau vitamin atau mana jamu, mboten blas. Pokoknya emang seneng tok. Begitu ndelok jamaah kula men sehat. Men sehat. Obatnya napa? Hati yang senang adalah obat. Jadi memotivasi diri. Lah, motivasi jenengan gini wow, supaya tidak krisis pengetahuan agama, harus banyak sowan, harus banyak melu pengajian. Harus banyak ketemu dengan ulama dan kiai. Kula yakin kok. Jenengan tidak lagi ketemu untuk wis bahagia banget. Semangat. Nek tekan omah ndelok bojone, dah. Sangat. Tekan ngomah mbure mason. Beras entek, wis mumet ndase. Ngoten nggih Bu Nur Farida nggih, dimotivasi, memotivasi dirinya sendiri. Wonten malih? Nika. Oh niki.
perwakilan dari Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami rombongan dari Fatayat, anak cabang Lamping Kelampis. Oh, tak pikir muslimat ya Fatayat ini. Fatayat. Oh, kenapa Fatayat keluar sana? Tahun depan sudah jadi muslimat. Niatan kami untuk sowan dan tabarukan 2 tahun yang lalu, tapi takdir Allah hari ini alhamdulillah kok juga bertepatan dengan milad Bondo Ora Aji. Dan alhamdulillah pula niat kami ini kan sowan agar panjenengan memberikan motivasi untuk sahabat-sahabat Fatayat itu tetap semangat berjuang. Dan alhamdulillah pula apa yang panjenengan sampaikan kok pas, berarti tinggal kami semua nyuwun pangestu dan doa barokah dari panjenengan. Mudah-mudahan jenengan jadi orang ngomong kula wis ngerti sepaham. di anu Gus ditularaken ilmu ini mungkin disewu batase rada ketularan jenengan. Mungkin ketularan pintere, ketularan sogeni. Malah jalosi yo. Saya Mas Samsudin ngono. Jadi salah satu pertanyaan Mas Atta Halilintar itu bagus Bu. Ini saya kalau belum sempat nonton podcastnya Mas Atta itu. Jadi Mas Atta itu kan anak-anak gambaran anak-anak milenial masa kini. Dia tanya begini, bah, wong air putih jelek dongake kiai itu sebenarnya ada manfaatnya enggak? Ini kira sing takon jenengan nggak mungkin, soalnya jenengan udah tahu nopo niku ngalap berkah tabarukan. Lah kaya Atta niku lak mergo artis gitu. Tapi ini pertanyaannya bagus gitu. Sehingga kemudian untungnya dia bertanya kepada orang yang memang paham soal niku. Akhirnya kalau kangen nih, coba kamu buka penelitian seorang profesor di Jepang tentang air yang didoakan. Apakah sama dengan air yang tidak didoakan? Ternyata nyuwun saya Bapak Ibu, molekul-molekul air yang didoakan sama yang tidak didoakan itu jauh berbeda. Mila kula bola-bali kondo. Niki sing biasa kula waca lan jenengan njaluk donga niku. Mangdoroke muga-muga apa? Jenengan maca niki arepe masak, arepe ngunjuk, gawane anake banyu ning sekolahan, napa meres santen. Niku jenengan wacake niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah air ini merupakan obat dari setiap penyakit. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha kuasa dari segala sesuatu. Mau minum toyone dongake niku, masak sayur dongake niku, insyaallah duduhe dadi obat. Anaknya mangkat sekolah, saat derenge budal, ibunya dongake sebulke dadi obat. Kalau biasanya niku kalau tambah Fatihah atau diawali dengan sholawat, tutup dengan Fatihah. Fatihah niku ampuh. Ono kopi panas dengan Fatihah ping 100 langsung adem. Nang jajal langsung adem. Tidak, mboten sempat ketemu gini niku. Itu berbeda. Itu berbeda. Mila kula sehat niku. Mergo niku. Sampai bojo kula niku mbok ngunjuk napa? Ora. Poso, kula niki pas mboten poso, sesuk poso. Sesuke mboten, sesuke poso. Pun nikmat. Pun nikmat. Kula niku takoni napa to, Bah kok bunda niku sering protes. Bah poso-poso napa to, Bah? Kula ki mung kelingan dakwatus shaim mustajabun. Dongane wong poso niku mandi. Nah, wong poso niku gampang banget njaluk kanugrahane Gusti Allah. Mila kula saged poso. Mila kula matur. Umpama aku saiki wis mulya, napa kok kula tetep poso? Kula pengin anakku, santriku, jamaahku kabeh katut mulya. Nah,
Mula kathah kiai sing gelem tirakat kanggo jamaah, tapi jarang jamaah sing gelem tirakat kanggo kiai. Ya, iki napa mboten? Kiai niku ra ketang sak Fatihah kula pas haji ning Arafah. Kagem sedaya jamaah Al-Fatihah. Niku mesti. Niku mesti kalingan jamaah. Jamaah kalingan kelak wae susah mawon. Minimal ya kalingan nak pas arep ngundang ngaji tok lah. Jenengan iki ngaji kali kula. Niku jenengan mati akate napa? Gawe pas seduluran. Tegese napa? Hubungan antara kiai dan jamaah itu tidak hanya ketika sebelum dan pengajian dilaksanakan, tapi bar pengajian ila akhir zaman tasik nyambung. Amin. Sehingga nyuwun sewu, silaturahmi seperti ini mungkin terbatas karena silaturahmi itu membutuhkan fisik yang bertemu. Tetapi silatul qulub, silaturahmi ati niku ora kudu ketemu. Nyambungnya kagem napa Bu? Kagem donga. Mula jenengan kalingan kula omomane pas salat niku kagem Gus Miftah Al-Fatihah kula matur nuwun sanget. Tidak hanya jenengan kula Al-Fatihah mesti arep mangkat pengajian, arep njaluk jadwal muga-muga untuk jadwal Al-Fatihah, muga-muga untuk jadwal Al-Fatihah. Begitu bar pengajian modaro Gus sakali. Jadi lah kula suwun niku. Sehingga napa? Sesuk niku pertanggungjawaban ning akhirat niku jelas. Umpama jenengan mlebu surga dhisik kok kula dereng ketok. Aku iki mbiyen tau pengajian karo Gus Miftah kok rong ketok ki nang ndi? Goleki. Padha kon delok kula menteng surga jenengan dereng ketok. Mergo hubungannya tidak hanya sekedar transaksional pengajian tok. Niku akhirnya nyambung. Wah, kok jamaah aku sing jilbab ijo ora ketok nang ndi? Sing abangnya nang ndi yo? Golek-golekan. Indahnya silaturahmi niku niku. Dadi lan jenengan mong pengen kenal kula nyedak kula pas aja ngundang pengajian tok. Ya oleh mung pas pengajian niku tok. Tapi lah niatnya nyambung seduluran. Ya insya Allah sesuk saling menyelamatkan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok ndelok jenengan hisabe wabot eleke. Kanca-kanca niki ndondelani. Ampun, niku mbiyen tau berjuang kali kula. Niku mbiyen tau nggih pengajian kali kula malaikat. Niku mbiyen nyuwun sewu kula susah tau ditulungi. Niku jenenge silatul qulub. Nggih, paham nggih? Jadi lah mong niate ngundang pengajian tok rampung pengajian wis ora seduluran. Kudune nek sing ngomong ngono jenengan nang kula, wong sing kondang kula. Ayo. Tapi lah kula mboten sombong. Tetep mawon kula sing matur supaya napa? Supaya awake dhewe sedulurane langgeng ila yaumil kiamah. Amin. Napa ibu ini? Napa mikir guys. Wah, ibu-ibu ae. Wah, ben takon ibu-ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat ulang tahun milad untuk Profesor Haji. Semoga badan bunda sehat. Amin. Untuk ustadz-ustadznya, santri-santrinya sehat semua. Amin. Dan semoga Profesor Haji diberikan segera mendirikan pemomongan sing rapi sapa sekolahan ya, untuk santri-santrinya mendirikan sekolahan nggih. Amin. Ya, amin. Dengake tahun ngarep bisa buka sekolah nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena saya orang tua dari santri, Bah. Oh. Dengan nggih. Yang saya tanyakan gini, Bah. Banyak sekarang pengajian mengadakan pengajian itu loh, Bah. Mujadan kapal. Lah itu gimana kalau maaf nggih, urusan keuangan atau apa bilangnya kok hutang dulu. Nah itu gimana Bah? Barokah apa enggak? Nah, gitu. Apa hutang apa? Hutang dulu kepada siapa? Enggak, maksudnya mendirikan mujadahan semuanya gitu. Dilala uangnya itu kurang Bah untuk terus berhutang, utang ke bank atau apa untuk mengadakan pengajian itu barokahnya barokah enggak atau gimana hukumnya Bah? Boleh orang apa? Iya. Makasih. Ya lah, undang gue rapor ya jauh utang bank gue BPJS wae to ya. Apik lho. Pengajian bersama Gus Miftah rakyat bayar kanggo BPJS ana apik lho. Viral meneh aku. Kiai BPJS. Saya itu termasuk orang yang menghindari utang-utang. Soalnya apa? Kula niku kelingan, wong utang niku aja melaskan bayar males. Nggih mboten? Tur utang niku saniki ngrusak pas seduluran.
Kok podo-podo jamaah pengajian ini Gus Miftah akhirnya kesandung masalah utang piutang. Kira-kira ada apa mboten? Ada. Mesti hubungan itu menjadi bermasalah. Wong niku ora arep utang, wajahe luwih manis tinimbang madu. Tapi lah ditagih luwih medeni tinimbang Israil tak kandhani. Wong iki teko iki. Dia melu gini. Lah kula niku biasa, Bu. Kok malah to pondok utang dan membayar sekolah anake. Daripada ngutangi, mendingan bantu sak sagete. Niku malah luwih aman lak kula. Lah, bagaimana kalau kayak utang tunggu gawe pengajian, ampun. Misi. Utang mengajukan aplikasi utang ke bank. Bu, untuk apa utang? Mau ngundang Gus Miftah, mau diar aku. Jaminannya Gus Miftah. Nah mungkin bayarnya pripun ngenteni kotak infak lah aja kok meneh iki. Iki lah gawe acara umpamane kaya ora aji gawe konser oleh parkir puluhan juta bahkan ratus, wah itu wis kondang. Lah mboten niku. Lah kula niku nyuwun sewu nggih. Pola-pola seperti itu kula menjauhi. Wong kula nggih tau susah, kula minta orang duwe duit. Kula ndelok kon utang kula ora gelem. Mas Atia umur setahun setengah niku lak kula ora kuat tuku susu. Ya sempet. Oh, kula ngomong kali Bunda wis dibeni tajin lak ya ora apa-apa. Ora kuat ngombe susu. Ora kuat nukokke susu. Nganti bengi kula rebutan susu oleh anak kula. Orang kok menang-menangan, akhirnya dempul. Ya, hari ini menurut saya Bu ya, salah satu menjaga kehormatan yang paling baik itu ada dengan menghindari utang, ngempet. Kita itu kan banyak berutang sebenarnya bukan untuk kebutuhan pokok. Biasanya kita itu berutang untuk kebutuhan sekunder, bukan pokok. Lama pokok kegemangan. Sing ngeten kula sering ngomong kali jamaah. Lah jamaah dalu menika sing rawuh pengajian belas ra duwe beras esuk mangkondo kula. Kula wenehi tuku beras. Daripada jenengan utang. Tapi pula Gus kula utangnya kan dengan lha utang apa wingi nyicil apartemen ya matamu. Utang nyicil apartemen. Tapi lah hanya untuk segera kebutuhan pokok nggih mangan, umpama kepepeten dua anak cilik ra kuat tuku susu mangkondo kula tak tumbaske. Mesti kuat. Lama tak sini susu ini siapa tak sini ya. Tak sini susu yang itu kurang ngajar. Pangaten nggih jadi ini ya Pak Sendiri terakhir. Oh kamu ya, terima kasih. Tapi saya izin sebelumnya Gus, saya bukan orang Jawa. Oh ya, orang mana Bu? Saya asli Minang, saya tinggal di Bandung dan saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, okay. Jadi saya orang Minang. Asli orang Minang tapi lahir besar Jakarta, sekarang tinggal di Bandung. Oh. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gus Miftah atas kesempatannya. Saya Dia Rahmi. Jadi tadi saya bilang saya dari Bandung. Saya saat ini sedang menyelesaikan program S3 dan saya memiliki penelitian itu tentang personal branding dai di YouTube. Dan salah satu informan saya itu salah satu dai yang saya masukkan dalam penelitian saya itu adalah Gus Miftah. Kenapa saya ngambil Gus Miftah? Karena memang saya melihat bahwa Gus Miftah ini memiliki sesuatu yang berbeda, betul nggak Ibu? Nah, dari penampilannya sudah berbeda ya Bu ya. Pokoknya tidak seperti biasa. Terus juga dari cara penyampaiannya Bu, senang nggak Bu sama guyurnya Bu? Senang. Terus juga saya tadi baca ada dan semalam saya itu nonton konser Gus. Jadi semalam saya nonton konser sampai habis dan saya juga mendengar bahwa ada kalimat Presiden para pendosa itu. Nah saya ingin menanyakan kepada Gus gitu ya, maksudnya di tengah
bagaimana memang sih YouTube itu kan sekarang itu satu hal yang gampang diakses oleh semua orang gitu ya. Ibu-ibu kalau nggak bisa datang ke sini pengen nonton Gus Miftah di mana Bu? Pasti di YouTube ya Bu ya. Jadi karena memang di YouTube itu satu media yang mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Biar salah persepsi. Ini datang ke sini ini kan pengajiannya masih nanti malam. Jadi yang jenengan lihat ini memang saya tuh nerima tamu rutin resmi itu Sabtu lagi gini. Jadi ini sebenarnya bukan pengajian. Pertemuan. Ini sowan rutin saya. Kalau ketemu saya nerima tamu rutin itu hari Sabtu legi malam Ahad Pahing. Pengajiannya masih nanti malam. Makanya teman saya itu bilang kemarin dari Batam, mosok wong sowan kok sampai seperti itu. Jadi ini bukan pengajian ya. Ini bukan pengajian. Ini sowan saja. Tapi luar biasa ya, saya melihat dari sana sampai sini itu luar biasa dan semuanya dari daerah gitu. Jadi karena memang ini dari semuanya Bu ya. Masya Allah, kalau ada Masya Allah kayaknya nggak tertampung ya Bu ya. Itu Bu, kenapa Bu seneng banget Bu sama Gus Miftah Bu? Ustadz idola. Nah itu karena saya melihat sosok yang unik dan menarik dari Gus Miftah, maka saya mengambil salah satu bagian dari penelitian saya gitu. Jadi saya ingin nanya di Gus, dari apa yang dimiliki oleh Gus secara performan ya, dari penampilan, terus juga dari cara menyampaikan pesan ya, cara menyampaikan dakwah itu beda ya Bu ya. Dari guyonan saya juga semalam dengar, walaupun memberikan sambutan juga guyonnya tuh renyah banget ya Bu ya, dan diterima oleh seluruh masyarakat gitu. Nah, apakah ini merupakan bagian dari strategi dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah? Dan saya ingin tanya tentang tadi presiden para pendosa itu filosofinya bagaimana? Terima kasih Gus. Terima kasih Mbak Dian Rahmi. Dia. Siapa? Dia. Oh dia. Pakai HI. Dia gitu, bukan Jadi yang pertama soal presiden para pendosa, saya dapat julukan pertama kali itu di Doli. Di Doli. Nah, saya itu punya banyak sekian kenangan dengan lokalisasi Doli di Surabaya. Jadi saya bikin pengajian di sana, tahu-tahu banyak spanduk, poster selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa. Itu bahasa dari jamaah. Lah, kenapa kok presiden para pendosa? Karena selama ini Gus Miftah itu dianggap identik dengan orang yang marginal, orang yang ahli maksiat, orang yang berada di dunia remang-remang, yang ternyata kemudian mereka mampu dan mau menerima apa yang saya sampaikan di saat orang-orang seperti itu tidak mau menghadiri pengajian. Saya beberapa kali bawa Ustadz Mbak Diah kepada teman-teman seperti itu nggak mau. Saya beberapa kali dulu ketika di Sarkem sebelum kita seperti hari ini, saya beberapa orang terkenal dari Jakarta tak ajak masuk itu, ya dilepeh ngomong ngopoh itu. Karena apa? Bahasa yang ditangkap sama kawan-kawan ini menggurui. Sementara apa yang saya lakukan itu apa? Ngancani. Jadi kalau bahasa hukumnya itu kan mengadvokasi. Kalau saya menemani mereka, membersamai mereka. Jadi posisinya adalah saya memahami bahwa anak ahli maksiat itu sebenarnya juga pengen dekat dengan Tuhan. Tetapi kan mereka tidak punya ruang, tidak punya fasilitas seperti orang-orang yang dianggap baik seperti beliau-beliau ini. Umpamanya saya begini, ada PSK datang, yang ada apa? Tatapan tajam dari mata jamaah kepada mereka. Wah, ini lonte. Nah, maka kemudian apa? Mereka saya fasilitasi, saya jemput bola. Bagaimana kemudian mereka juga bisa membayar kerinduannya dengan Tuhan tanpa dicurigai oleh siapapun. Yang saya lakukan apa? Jemput bola, mendatangi mereka. Contoh, pemabuk itu kiai-kiai mesti cuma memvonis, menghakimi. Kalau saya enggak, tak datangi, tak kancani. Kamu kenapa kok mabuk itu? Pasti kamu punya masalah deh. Maka saya bilang sama mereka, selesaikan masalahmu dengan doa, bukan dengan narkoba. Jauhi narkoba, dekati janda. Masuk matamu, masuk. Sehingga mereka merasa diwongke, Mbak, merasa diorangkan. Di saat contoh begini, saya itu
pernah, ini sering saya ceritakan di YouTube. Saya pengajian di Bekasi mau pindah ke Cikarang, Mbak. Melewati Kalimalang di Jakarta itu. Di sepanjang Kalimalang itu banyak rumah-rumah bodol murah-murah kecil-kecil itu. Saya lihat mereka dari kejauhan, saya doakan, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kacang saya buka sambil berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada kaum kami itu, ya Allah. Begitu kaca mobil saya buka, saya berdoa, mereka lihat saya, teriak, Gus, mampir. Loh. Mampir apa boten? Mampir. Mung bedanya aku karo awakmu cah gitu loh. Aku mampir untuk memberikan pengajian sama mereka, awakmu belanja. Akhirnya saya datang. Saya sampaikan beberapa hal, saya tanya, Mbak, yang penghuni di sini berapa? 100 orang, Mbah. Malam ini masuk semua? Iya, 100 orang. Semalam kalian dapat berapa toh? Paling sedikit 200.000, Mbah. Ini untuk malam hari ini kalian tak bayar semua 200.000 kali 100 orang 20 juta lah waktu itu, ingat saya. Tapi syaratnya satu untuk apa, Mbah? Setelah saya bayar tolong kalian pulang, gak usah bekerja. Untuk malam ini saja kalian gak usah bekerja. Besok pagi bangun subuhan, tak kasih uang. Janji Mbah, tak bayar semua, Bu. Dan alhamdulillah mereka tutup malam itu. Begitu saya kembali ke mobil karena saya mau ke Cikarang, kiai yang jemput saya bilang begini, mubadir Gus. Saya waktu itu mikir, loh, apa mubadir tak bayar orang tak nggih apa gitu kan? Yang dimaksud mubadir itu apa itu loh? Lah ya masa PSK 1 saya bro itu loh. Dan demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah memanggil mereka itu PSK Lundi atau begengge. Di hadapan mereka saya panggil mbak-mbak yang saya cintai. Kan nggak mungkin saya pengajian sama mereka para Lundi rahimakumullah, kan nggak mungkin. Saya bilang, Kiai, apa yang Anda maksud mubadir? Malam hari ini Gus Miftah bayar mereka berhenti. Besok mereka juga bekerja lagi. Jawaban saya apa, Bu? Pak Kiai nyuwun saya, dari mana Anda katakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Siapa tahu malam itu mereka menyatakan berhenti, istirahat, tahu-tahu mati. Matinya dalam keadaan berhenti melaksanakan kegiatan maksiat mereka. Itu kan keren. Nah, kesabaran saya itu loh, ngurusi mereka itu. Sehingga banyak kemudian yang ngasih julukan saya presiden para pendosa karena mewakili aspirasi mereka. Bahwa mereka itu tidak mau diremehkan, tidak mau dibully. Saya bilang, kalau Anda tidak bisa seperti saya, ngopeni mereka, jangan pernah benci mereka, tapi doakan mereka. Apa? Kebencianmu, caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, tapi doa-doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Ya. Kan tugas kita kan cuma satu, Bu. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Maka Gus Miftah sering bilang apa? Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain bersalah divonis, kita salah membela diri. Itu saja. Makanya kenapa mereka nyaman, akhirnya ngasih julukan saya presiden para pendosa. Fakta terbaru, Mbak, LC dari Kalimantan, pemandu karaoke, saking ngefansnya sama saya, di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya menyesal, kenapa cuma tatonya gitu. Ditanya sama teman-teman, kamu kenapa kok ditato Gus Miftah itu? Saya ngefans sama Gus Miftah, gara-gara Gus Miftah saya ngelsi tapi mau sholat kok. Coba, ditato Gus Miftah itu. Padahal banyak tato kan mbak-mbak di sini, wah dijamin halal. Wah, bawahnya tulis sih kalau bayar, iya. Itu Mbak, kenapa salah? Banyak Allah. Kalau Anda tulis tentang Gus Miftah presiden para pendosa. Bahkan kemarin saya dikasih penghargaan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Resmi Mbak, dari Leprip, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Sampai Pak Kiai Said, mantan ketua umum PBNU, ngasih julukan apa kepada saya? Wali bokong truk. Kalau dulu zaman Pak Harto lagi, Pak Harto dulu zaman lengser, kemudian ada bokong truk, tulisannya apa? Gambarnya Pak Harto, ada tulisan pilih senak zamanku tau gitu. Sekarang enggak, Mbak. Ada lebih dari 300 truk gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah.
Nah, jadi itu kenapa saya mendapatkan julukan Presiden para pendosa. Kenapa kalau saya pengajian debat menyenangkan? Tak takon, Mbak. Surga itu gambarannya sedih apa senang? Senang. Senang itu simbolnya apa? Senyuman, senang. Senyuman guyu. Neraka itu apa? Sedih. Karena siksa kan? Siksa itu sedih, sedih itu apa? Cemberut. Saya mau tanya sama bapak-bapak, istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Cemberut. Berarti rumah tanggamu kayak surga pakai neraka. Ya maka kenapa pengajian saya buat happy, Mbak? Karena saya memahami secara psikologis orang datang ke pengajian itu dengan berbagai latar belakang persoalan yang ada, ekonomi, rumah tangga, suami, anak belum bayar SPP, tandur ora panen, dagang ora payu, macam-macam. Baku ora payu, Temanggung gitu loh. Pertanyaannya, kenapa mereka harus kita bebani dengan hal-hal yang berat? Maka Gus Miftah itu SPA, Sales Promotion Akhirat. Lawes ngaji di panggung seneng, harapan saya apa? Mereka memperdalam dengan kajian datang ke pesantren. Lah, sebagai marketing, saya harus menjual dakwah itu dengan sesuatu yang happy. Makanya nyuwun sewu, kalau artis masuk ke panggung pengajian itu lebih bisa diterima. Kenapa? Karena dia sudah membawa nama besar artisnya. Yang susah itu adalah kiai masuk ke dunia artis. Karena selama ini dianggap artis lebih bergengsi. Tapi coba Anda lihat, saya konsul dengan teman-teman artis, kita nggak kalah dengan teman-teman artisnya. Pengajiannya masih bisa diterima di tengah-tengah konser. Kalau kiai artis datang ke tempat pengajian, gue senang bisa jamaah, Mbak. Yang susah itu kiai masuk ke dunia konser. Dan ternyata kita mampu untuk itu. Kenapa? Karena khatibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, menyesuaikan. Ya kita buat senang saja. Terakhir, coba Anda jawab, orang yang datang ke klub malam itu orang senang apa orang susah? Orang susah. Mereka mencari senang ke klub malam, makanya dunia hiburan malam untuk menghibur diri. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari senang ke klub malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Kalau mereka dengan pengajian saja sudah senang, nggak mungkin mencari senang di tempat hiburan. Kalau Gus Miftah senang, ngapain kalau tidak golek LC kan ngoten lho. Masuk Gus. Masuk gitu loh. Masuk. Jadi ya orang mengkritik, Miftah itu nggak alim, nggak pinter. Saya bilang iya, memang kita itu nggak alim. Tapi kita tahu, mungkin kamu lebih alim, tapi kamu nggak tahu kaifiyahnya, how to do-nya. Saya nggak alim, tapi tahu bagaimana kemudian memaksimalkan ketidakaliman saya. Lebih baik tidak alim, tapi kemudian mampu mentransfer apa yang dia miliki walaupun sedikit sehingga bermanfaat, daripada kamu punya banyak ilmu tapi nggak ada manfaat. Sampai hari ini, Mbak, sudah 200 lebih orang yang masuk Islam melalui pondok pesantren Ora Haji. Ketika mereka saya tanya, bro, kenapa you will to be a Muslim? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya banyak orang masuk Islam itu bukan karena kenal dengan Islamnya, Mbak, tapi tertarik dengan gaya berislam saya. Kamu tahu Islam nggak? No, I don't know about Islam. Tapi saya tahu about you. Tapi karena saya senang dengan kamu. Kenapa? Cara beragamamu itu asik. Makanya saya bilang sama teman-teman artis, kayak Mas Dedi, sama Atta, sama Raffi, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi dia melihat akhlak dan perbuatanmu. Kalau akhlak dan perbuatanmu baik, maka orang akan tertarik dengan Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan akhlak dan kebaikanmu. Tapi lah akhlak kita udah menakutkan. Oh jangan masuk Islam, Pak, warah medeni. Coba semalam itu, Mbak, yang konser semalam, apa Anda mengira panitianya tidak semua orang Islam? Yang parkir, yang jaga, teman-teman muda-mudi Katolik. Tapi mereka subhanallah, tidak sholawatan, mau mereka juga sholawatan. Bener kan? Ini artinya apa? Bahwa kemudian dakwah itu harus asik, harus menyenangkan. Dakwah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, nyenengke ojo meden-meden. Amin Allahumma amin. Jam 5 nanti Alfon itu foto sak minum bani ra cukup. Terus yang minta jadwal nanti langsung ke sekretariat, itu ada kantor Gus Miftah official, silakan ke sana. Saya nanti minta fotonya perombongan gitu.
Jangan itu. Ini tempatnya luas. Nanti diatur sama Mas Haris nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau Mbak S3 mau tahu, mereka datang ke sini itu 1 sowan, 2 nurul jadwal, 3 minta foto. Ya mesti niku, Gus. Coba jenengan besok coba diteliti, kok bisa orang hanya datang minta foto nih. Saya langsung. Ini fenomena baru di dunia perkiaian ini.